dzukira li Rasulillahi rajulani. Disebutkan di hadapan Nabi, dikisahkan di hadapan Nabi dua orang. Ahaduhuma abidun, yang pertama ahli ibadah. Wal akharu, dan yang kedua adalah alimun, orang alim. Alim di sini yang mengetahui tentang hukum-hukum halal haram dan syariah. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah menyebutkan, tentunya penyebutan atau yang disebutkan Nabi ini setelah menyanjung, menyebut bahwasanya ini orang hebat, ahli ibadah, orang istimewa, mendekatkan diri kepada Allah. Orang ahli ibadah sangat mulia, menjadikan hidupnya dengan Allah. Akan tapi di samping itu ada kisah tentang orang alim. Maka ini jangan sampai difahami hadis ini merendahkan ahli ibadah. Oh tidak. Ahli ibadah sangat istimewa, sangat mulia. Akan tetapi Nabi memberitahu bahwasanya ada sesuatu yang ternyata lebih mulia dari itu semuanya. Ahli ibadah sangat mulia dan sangat mulia, akan tapi ternyata ada yang mengunggulinya. Nabi menyebutkan ini ahli ibadah sangat mulia. Dan ini penuntut ilmu istimewa. Yang kau ceritakan tentang alim istimewa. Lalu Nabi menyebutkan fadlul alimi. Keutamaannya orang alim alal abidi, dibanding seorang yang ahli ibadah tapi tidak alim. Kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku dibanding dengan yang paling biasa, paling rendah di antara kalian. Rendahnya orang beriman itu tinggi ya. Jadi rendah di antara orang-orang beriman. Ibaratnya ini kumpulan orang kaya, yang paling melarat siapa? Yang paling sedikit duitnya, tetap kaya, kan gitu loh. Jangan salah ini. Di antara orang-orang mulia, ini ternyata Nabi menyebutkan keutamaan ahli ilmu dengan ahli ibadah itu bandingannya seperti antara aku, baginda Nabi, dengan adnakum. Kum di sini kembali kepada sahabat Nabi. Anggap saja paling sihori sahabat, paling kecilnya sahabat Nabi yang tidak banyak ilmunya, yang tidak banyak amalnya, pokoknya paling sedikit ya sahabat Nabi. Sudah kelewat. Biasanya ada mukaddimah akidah, lupa kita jadwalnya nggak begitu. Nah, ingatkannya sudah salat, masih dari awal. Baik. Jadi begitulah keutamaannya. Keutamaan orang alim seperti keutamaan Nabi dibanding sahabat Nabi yang paling biasa. Sahabat Nabi ada kibarus sahabat, sahabat-sahabat besar seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan Ashrah bin Basyarin bil Jannah, 10 orang beliau. Termasuk putri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan yang lainnya, sahabat-sahabat hebat. Nah, di antara mereka ada sahabat yang anggap saja siapa, tidak bisa diketahui, sahabat yang paling biasa. Antara Nabi dengan sahabat ini jauh banget pangkatnya. Begitulah pangkatnya seorang berilmu alim dibanding ahli ibadah. Bukan berarti ahli ibadah rendah. Nih, kemudian qala Rasulullah, kenapa kok maksudnya? Sebabnya apa ke orang alim ini kok menjadi lebih unggul? Padahal kalau beribadah sama diterima, kalau ahli ibadah beribadah diterima, orang alim ibadah diterima oleh Allah, sama-sama ini. Sama-sama diterima oleh Allah. Nabi menjelaskan kenapa ke orang alim menjadi lebih unggul. Tsumma qala Rasulullah, kemudian Nabi menjelaskan, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, wa ahlas samawati wal ardi, penghuni langit dan bumi semuanya, hatta namlata fi hujriha, sampai semut-semut di lubang persembunyiannya, wa hatta al-hut, sampai hut itu biasanya ikan khusus, cuma dimaksud kehidupan di laut.
Hud itu hitan, hud itu kehidupan di laut. Ikan-ikan semuanya. La yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sungguh mereka mendoakan, bahkan yusalluna macam penafsiran mendoakan untuk orang yang mengajari orang dengan kebaikan. Jadi seorang alim yang mengajarkan ilmunya itu ternyata didoakan oleh penghuni langit, semua penghuni bumi, malaikat-malaikat, termasuk yang ada di dalam laut. Ini keutamaannya. Didoakan. Maka ini himbauan agar semua dari kita rindu untuk menjadi orang-orang yang alim, punya ilmu. Karena dengan ilmunya, dia bisa menghentikan, bisa mengajarkan orang dari dosa menjadi taat, menghindari keharaman, mengetahui mana yang haram harus hindari, mana yang halal yang boleh diambil, dan seterusnya. Itu dengan ilmu. Bahkan, yang menjadikan ahli ibadah tadi itu menjadi diterima amalnya, karena dia mendengar omongan seorang alim yang mengajari bagaimana cara sholat yang baik, cara ibadah yang baik. Maka dari itu, ayo kita gugah hati kita untuk rindu, untuk mendapatkan pangkat orang alim tersebut. Jadi orang alim yang disebut oleh Nabi, disanjung oleh baginda Nabi SAW. Nah ini. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.